Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 7 Perumpamaan Kota Gaib, Sun Faxiang, Selasa 22 Maret 2022. Mencari prinsip pamungkas dari cahaya dan mendengarkan ajaran kendaraan besar. Episode 1021. Selama 180 kalpa, sifat pencerahan sulit muncul, terkubur dalam oleh lapisan demi lapisan alam dari akar, kesan dan kesadaran. Jauh-jauh mencari dengan kesungguhan dan ketulusan hati, mencari prinsip pamungkas dari cahaya dan mendengarkan ajaran kendaraan besar. Sebelumnya, kita sudah mendengar tentang bab perumpamaan kota gaib. Semua dari kita sudah menghayatinya. Buddha Mahabhijna Jenana Bibu telah mencapai kebudaan. Sejak kalpa sebanyak butiran debu sebelumnya, sosok Buddha ini dari sebelum masa tanpa awal dari masa tanpa awal. Juga ingin menunjukkan bahwa setiap orang dari kita pada hakikatnya memiliki sifat Buddha. Sejak masa tanpa awal, selama jangka waktu yang panjang, dikarenakan oleh sebersit niat kegelapan batin, sehingga kita terus memperbanyak noda batin yang menyebabkan kita sekarang ini, terhadap semua yang kita hadapi, terdapat banyak noda batin yang tidak dapat kita uraikan. Kita tidak jelas dari mana nilai kebenaran dan harus kemana mencari nilai kebenaran. Ini kelihatannya sangat sulit. Kemana kita harus mencari nilai kebenaran? Sebenarnya, sudah sejak waktu yang sangat lama. Nilai kebenaran sudah ada pada waktu yang sangat lama, masa yang jauh sekali. Pada masa kalpa sebanyak butiran debu yang tidak terkira, apalagi para raja dewa surga Brahma telah menemukan sumber cahaya. Cahaya yang bersinar terang. Buddha Mahabhijna Jenana Bibu mencapai kebudaan sehingga cahaya terang menyinari sampai ke surga Brahma di penjuru timur, sebelah tenggara, dan lain-lain. Para raja Dewa Brahma telah melihat cahaya. Cahaya ini pasti ada benih sebab dan kondisi pendukungnya. Cahaya ini seharusnya berasal dari Yang Maha Sadar. Kebijaksanaan dari Yang Maha Sadar akan memancarkan cahaya dan membabarkan dharma. Maka cahaya ini bersinar sedemikian rupa, menyinari secara merata di banyak dunia. Raja Dewa Brahma memiliki keyakinan mengikuti cahaya, mencari dan menemukan sumber cahaya. Batin untuk menemukan sumber cahaya ini sangat kuat. Ini menandakan penghormatan dan ketulusan. Hormat sehingga mereka datang dari tempat jauh. Setelah bertemu Buddha, mereka bercerita dalam periode waktu yang panjang, bercerita bahwa makhluk di alam kejahatan terus bertambah. Manusia dan para dewa semakin berkurang. Ini yang dijelaskan di awal. Di dalam naskah sutra yang panjang ini, di dalamnya terkandung makna ini. Raja Dewa Brahma datang memohon kepada Buddha untuk membabarkan dharma, mengekspresikan harapan mereka karena pada periode waktu yang panjang ini, jumlah para dewa telah berkurang. Alam rendah bertambah, periode ini telah berlangsung selama 180 kalpa. Beberapa hari yang lalu telah memberitahukan kepada Anda, 180 kalpa juga diumpamakan sebagai 18 alam. Apa yang dimaksud dengan 18 alam? Adalah yang berada di dalam kehidupan sehari-hari. Mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran adalah 6 akar. Rupa, suara, aroma, rasa, dan fenomena adalah 6 kekeruhan, kesadaran batin kita, dan lain-lain. Demikian kita menghubungkan dengan kondisi luar, sehingga menciptakan banyak kegelapan batin, kerisauan, karena kegelapan batin dan kerisauan telah menutupi sifat hakiki kita yang demikian adanya. Sehingga dikatakan terkubur oleh lapisan demi lapisan alam dari akar, kesan, dan kesadaran.
Sifat pencerahan kita sulit dimunculkan karena kerisauan dan kegelapan batin, yaitu akar indera, objek luar dan kesadaran. Tumpang tindih seperti demikian ini menutupi kita. Sebenarnya sifat hakiki tata kita masih ada dan tetap ada. Hanya saja telah ditutupi oleh kegelapan batin dan kerisauan. Sesungguhnya itu ada di dalam diri kita sendiri. Akar indera dan objek luar. 6 objek di luar 6 indera kita. Kesadaran kita berpadu dengan objek luar. Saat sebersit pikiran muncul, demikian diperbanyak, jadi setiap kali kita memperbanyak, noda batin akan bertambah, tumpang tindih dan mengubur tata kita. Jadi, kemana kita akan mencarinya? Jauh-jauh mencari dengan kesungguhan dan ketulusan hati. Yang terpenting adalah kita menggunakan kesungguhan hati. Sejauh mana kita harus mencarinya lagi? Jika tidak ada niat, tidak ada kesungguhan hati. Pasti tidak mungkin mendapatkan apa yang kita cari. Bagaimanapun kita mencarinya, bagaimanapun memintanya, pastinya tidak akan mendapatkannya. Kita sudah kehilangan arah kita. Raja Dewa Brahma tahu harus dari timur mencari ke barat. Dari penjuru tenggara juga menuju ke arah barat laut. Mereka tahu sumber cahaya ini berasal. Baru tahu arah tujuan mencari prinsip ajaran yang pamungkas ini. Sudah punya arah tujuan ini. Dari kita mendengar Dharma, barulah kita tahu di mana arah tujuan. Jika kita tidak mendengar Dharma, kita tidak akan tahu di mana arah tujuan kita. Jadi harus mendengarkan ajaran kendaraan besar. Mendengarkan Dharma, kita juga harus mencari Dharma yang benar. Penyimpangan sehelai rambut akan menyebabkan penyimpangan ribuan mil jauhnya. Kebijaksanaan kita jika menyimpang sedikit saja. 5 belenggu tumpul dan 5 belenggu tajam kita akan sangat mudah muncul, sehingga penyimpangan sehelai rambut menyebabkan perbedaan ribuan mil. Kita harus memiliki arah tujuan yang benar. Mencari nilai kebenaran ada di mana, harus mencari kemana. Cahaya memancar dari mana. Sebenarnya nilai kebenaran ini ada pada diri kita sendiri. Masalah muncul dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Jadi ada sebuah kisah. Seorang bodhisatwa datang bertanya, sebenarnya praktik yang benar dari bodhisatwa itu seperti apa? Buddha Sakyamuni berada dalam perenungan yang mendalam, mulai menjawab bodhisatwa ini dan berkata, di masa kalpa tidak terhingga yang lalu, waktu yang sangat lama lampau, ada seorang suci, terlahir di masa tiada Buddha di dunia. Namun dia terus mencari nilai kebenaran, mencari cara bagaimana untuk melatih diri. Sejak zaman dahulu kala, melatih diri harusnya memberi manfaat kepada para makhluk. Dengan metode apa membangkitkan ulas asih untuk memberikan manfaat kepada para makhluk? Dia berpikir bahwa selain kewelas asihan, seharusnya juga memerlukan kebijaksanaan. Dan jika ingin mendapatkan kebijaksanaan, harus terlebih dahulu ada ajaran Dharma dari Buddha, Bodhisattva, atau orang yang tercerahkan, dan melatih diri sesuai dengan prinsip kebenaran. Baru benar-benar bisa memberi manfaat kepada para makhluk. Jika ingin menyelamatkan para makhluk, harus ada metodenya. Dan kemana mencari metodenya? Harus melalui orang yang telah tersadarkan. Ajaran dari mereka yang telah memahami nilai kebenaran. Tapi mau cari di mana? Maka dia timbul sebersit niat, memohon dan memohon. Memohon agar ada kesempatan bertemu dengan orang yang pernah mendengarkan ajaran dari orang yang telah tercerahkan. Dapat menyampaikan ajaran kepada saya agar dapat memahami nilai kebenaran dari orang yang telah tersadarkan. Melatih diri mengikuti nilai kebenaran ini. Karena pada periode itu tidak ada Buddha, tidak ada Buddha Dharma, maka berharap ada seseorang yang pernah mendengarkan dan menerima warisan ajaran yang benar.
Jika bisa demikian, dia merelakan tubuhnya ini demi orang yang memiliki dharma. Apapun yang dia ingin saya lakukan, saya pasti akan mampu lakukan. Seketika itu timbul sebersit niat ini. Raja Mara yang suka memperalat manusia, Raja Mara akan datang untuk mempersulitnya. Raja Mara muncul di hadapan dan berkata kepadanya, saya sudah pernah mendengar. Saya ingin menyampaikan dharma ini kepadamu. Namun, apakah kamu mampu melakukannya? Orang suci ini pun berkata, sebagaimana yang sudah pernah disampaikan, asalkan ada orang yang menyampaikan kepada saya ajaran yang benar dan dharma yang mencerahkan, syarat apapun saya akan rela penuhi. Raja Mara berkata, jika kamu mampu, kulit tubuh dikupas dijadikan sebagai kertas, darah di sekujur tubuhmu dijadikan sebagai tinta, tulang dari tubuhmu dijadikan sebagai pulpen. Seperti inilah kata-kata yang saya sampaikan. Kamu dengan kulit tubuh sebagai kertas, dengan tulangmu sebagai pensil, dengan darahmu sebagai tinta, melakukan menulis dan mencatat seperti ini. Jika kamu bersedia, kata-kata yang saya sampaikan ini, kamu catat saja seperti demikian. Orang suci ini mendengar hal ini merasa, saya bersedia, karena kehidupan lampau sebenarnya dari banyak kehidupan dan kehidupan lampau, tidak tahu sudah melalui berapa banyak tubuh yang berbeda. Saya yakin belum pernah bertemu Dharma. Kehidupan ini juga terlahir di masa tidak ada Buddha di dunia. Memang demikian sulit untuk bertemu Dharma. Hari ini saya bertemu dengan orang yang mau menyampaikan Dharma kepada saya, bahkan mengupas kulit saya menjadi kertas, dengan darah sebagai tinta, dengan tulang sebagai alat tulis. Ini adalah kesempatan yang sulit diperoleh. Jika hari ini saya bisa bertemu dengan seseorang yang bersedia membabarkan Buddha Dharma kepada saya, bahkan jika ingin saya mengelupas kulit saya untuk dijadikan sebagai kertas, menggunakan darahku sebagai tinta dan tulang sebagai pen untuk menulis, ini adalah kesempatan berharga. Jadi saya bersedia. Jadi dia benar-benar mengupas kulitnya untuk kertas. Darah mulai mengalir, darah mengalir keluar. Dia menampungnya dan mengumpulkannya. Kemudian dia mengeluarkan tulangnya juga. Raja Mara mulai melihat ini dan sangat terkejut. Ini hanyalah syarat untuk mempersulit. Tidak sangka praktisi ini ternyata begitu serius. Sebenarnya Raja Mara tidak memiliki dharma apapun. Jadi dia takut kemudian menghilang. Namun praktisi ini merasa meskipun orang yang akan membabarkan dharma kepadaku itu menghilang, niat pikiran saya tetap sama, tidak berubah. Memohon, dia berdoa. Apakah ada seseorang di suatu tempat yang telah mendengarkan Buddha Dharma dan apakah bersedia membabarkannya kepadaku? Tidak takut walau saya harus mengelupas semua kulit saya, menyedot semua darah saya, atau mengambil semua tulang saya. Saya tetap bersedia. Pada saat itu dia telah menyentuh seseorang yang berada di 32 negeri yang jauh letaknya dari dunia, yaitu yang berada di 32 negeri jauhnya. Seorang Buddha yang begitu jauh jaraknya, beliau sangat tersentuh. Maka beliau menampakkan wujud di hadapan praktisi ini, membabarkan dharma kepada praktisi ini, membabarkan metode berkah kebajikan samadhi, bagaimana cara melatih diri, memberi manfaat kepada banyak orang, berjalan di jalan bodhisattva, bagaimana memperoleh dharma di tengah banyak orang, merasakan penderitaan dunia. Ia mulai memberitahunya tentang penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Metode ini semua dianalisa dengan rinci oleh praktisi ini. Bahkan, Buddha sembuhkan tubuhnya yang berlumuran darah, membuat tubuhnya pulih kembali, pulih dengan sangat cepat. Bermula seperti ini,
praktisi ini mengikuti 4 kebenaran mulia, mencari hukum sebab akibat. Di saat yang bersamaan juga memasuki kerumunan orang, betul-betul memberi manfaat bagi para makhluk. Bermula dari ini, kehidupan ke kehidupan mengikuti metode ini untuk melatih diri. Pada akhirnya, Buddha Sakyamuni berkata pada bodhisatwa ini, "Orang suci itu adalah masa laluku, kalpa tanpa batas yang lalu, demi mencari dharma, mengorbankan nyawa, mengelupas kulit untuk dijadikan kertas, darah dijadikan tinta, dan tulang dijadikan pulpen. Semangat dan ketekunan ini, maka saya mencapai kebudaan dalam kehidupan ini. Waktu yang dilalui sangatlah lama." Ini untuk mengatakan bahwa praktisi benar-benar ingin melatih diri. Untuk melaluinya, harus memiliki hati yang lembut, sabar, semangat, dan ketekunan. 6 paramita dan puluhan ribu praktik harus bisa bertahan menjalani metode pelatihan seperti ini. Jadi telah kita bahas selama 180 kalpa sifat pencerahan sulit muncul. Ya, betul. Karena sifat tercerahkan kita, kesadaran kita habis ditutupi oleh butiran debu. Lapisan-lapisan kegelapan dan noda batin kita telah menutupinya dalam-dalam. Supaya dapat mengikis kegelapan dan noda batin, harus menggunakan cara apa? Nilai kebenaran inilah yang harus kita cari. Harus mencari nilai kebenaran ini. Harus dengan bersungguh-sungguh hati. Sangat bersungguh hati. Waktu yang panjang, harus tulus mencari sumber cahaya. Karena cahaya cemerlang ini sangat jauh, jadi demikianlah cara Raja Dewa Surga Brahma mencari cahaya. Mengikuti arah cahaya ini, mencari nilai kebenaran yang pamungkas, tidak lain adalah mendengarkan ajaran kendaraan besar. Adalah dengan mendengarkan ajaran kendaraan besar dari Sang Buddha, kita harus memahami nilai kebenaran harus dihayati dan meresap ke dalam batin. Dipraktikkan dalam tindakan nyata, benar-benar dihayati. Ini barulah nilai kebenaran yang sesungguhnya. Apabila waktu mendengarkan, sudah mengerti, hanya mengerti, namun tanpa dihayati. Setelah dihayati, masih saja tidak mempraktikkan. Kita harus menyerap dharma untuk diri kita sendiri. Seperti sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Dapat memberikan nutrisi bagi tubuh kita. Jadi kita sering membahas sumsum dharma. Sumsum dharma itu seperti sumsum tulang kita. Sumsum tulang yang sehat dapat memproduksi sel darah. Dengan prinsip yang sama, demikianlah dharma. Harus mengubah dharma tersebut menjadi milik kita sendiri. Berada dalam tubuh kita sebagai nutrisi tubuh. Kita harus meresapi dharma ke dalam batin menjadi milik kita. Maka kebijaksanaan dan pemikiran kita baru dapat benar-benar menjadi kesadaran pikiran kita, di mana kita dapat menghayati dan memahami Buddha Dharma. Harusnya kita pahami dari luar hingga ke dalam, dari dalam kemudian kita mengerahkan upaya. Jika kita terperangkap oleh akar indera, debu, ataupun kesadaran kita, walaupun kita sudah mengetahui nilai kebenaran ini, masih dengan akar indera ini yang bersentuhan dengan debu yang ada di luar, yang menjerat tiada selesainya, maka kesadaran pikiran kita akan dipenuhi oleh ketidaktahuan. Makanya kita harus bersungguh hati. Naskah sutra sebelumnya mengatakan demikian. Pada ketika itu, para Raja Dewa Brahma setelah memuji Buddha dalam bentuk syair, masing-masing berkata demikian. Sudi kiranya Bagawan menaruh iba pada semua, memutar roda dharma untuk menyeberangkan dan membebaskan para makhluk. Kemudian para Raja Dewa Brahma dengan satu hati dan satu suara berkata dalam bentuk syair. Sutra Teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Karena para Raja Dewa Brahma sebelumnya mencari terang cahaya ini, juga bertemu dengan Buddha Mahabhishna Jnana Bibhu dan dengan persembahan yang bertulus hati
menebarkan bunga-bunga serta mengitari Buddha, dan juga memohon di hadapan Buddha untuk memutar roda Dharma. Ini semua sudah dijelaskan sebelumnya. Semuanya mengulang dengan syair. Syair-syair tersebut menunjukkan ketulusan hati dengan mengharapkan Buddha dapat merubah penjelasan tersebut menjadi sebuah fenomena. Ini juga sudah dijelaskan kemarin. Yang Maha Suci memutar roda Dharma untuk menampakkan segala karakteristik Dharma, menyeberangkan para makhluk yang berada dalam penderitaan dan kerisauan, memungkinkan mereka untuk memperoleh maha sukacita. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Nilai kebenaran tidak berwujud sehingga mereka berharap agar Buddha dapat menjelaskan nilai kebenaran ini melalui persoalan dan rupa agar mereka dapat memahaminya. Karena para makhluk memiliki kerisauan dan delusi, selalu dalam penderitaan. Jadi, untuk menyelamatkan para makhluk, mereka mesti terbebas dari keterikatan tiada henti dari masalah dan rupa. Sekarang ajaran yang mereka mohon adalah nilai kebenaran yang dapat membantu mereka untuk mengatasi kerisauan dan kegelapan batin. Atas masalah dan rupa di dunia, bila manusia sudah jelas akan kerisauan dan kegelapan batin, maka akan memungkinkan mereka untuk memperoleh maha sukacita. Ini sudah kita jelaskan kemarin. Naskah sutra selanjutnya mengatakan demikian. Ketika para makhluk mendengar dharma ini, mereka memperoleh jalan atau terlahir di alam surga. Mereka yang berada di alam rendah berkurang, sedangkan mereka yang sabar dan bajik bertambah. Pada ketika itu, Tathagata Mahabhijna Jnana Bibu menyetujui secara tersirat. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Kalau para makhluk dapat mendengar ajaran Buddha yang menggunakan masalah dan rupa untuk menjelaskan Dharma, maka para makhluk yang menderita dapat melenyapkan kerisauan dan memperoleh sukacita. Buddha Mahabhijna Jnana Bibu bersukacita dan menyetujui secara tersirat. Buddha mulai akan berbicara, namun waktunya belum tiba, sehingga Buddha tersirat diam-diam. Para makhluk yang mendengarkan Dharma akan merasakan sukacita dan terlahir di alam surga. Mereka memperoleh jalan atau terlahir di alam surga. Hanya dengan mendengarkan Dharma barulah seseorang dapat memperoleh jalan. Ketika para makhluk mendengar Dharma ini, mereka memperoleh jalan atau terlahir di alam surga. Dikarenakan para makhluk mendengarkan Dharma Agung, pengajaran sempurna dari kendaraan besar, mereka mungkin memperoleh jalan kesucian atau terlahir di alam surga. Kita harus mendengar ajaran kendaraan besar. Setelah mendengarkan, kita akan memiliki cara untuk memahami bagaimana untuk menjalani nilai kebenaran. Arah tujuan kita kemana? Dunia ini dalam kebingungan, tidak mengetahui bagaimana menapaki jalan. Buddha mengatakan, sutra adalah jalan dan jalan harus ditapaki. Bagaimana menapaki jalan ini baru merupakan jalan yang tepat. Baru bisa benar-benar mendapatkan Dharma. Nilai kebenaran yang pamungkas ini dapat menyingkirkan delusi dan menjadi tercerahkan. Mengubah delusi menjadi tercerahkan, merubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Dengan pengetahuan kita yang biasa menjadi kebijaksanaan, ini membutuhkan Sang Buddha. Dengan menggunakan berbagai metode untuk mendidik orang yang mendengarnya, jika kapasitasnya yang tinggi, dia bisa mencapai jalan suci. Jika kapasitasnya yang rendah, dia mampu memupuk dharma baik, melatih 10 perbuatan baik, terlahir di alam dewa. Jika demikian, orang yang melatih diri dan mencapai jalan itu akan banyak. Orang yang bersabar dan baik bertambah, ini bisa didapatkan melalui Buddha Dharma. Sekarang mengatakan, setelah mendengarkan Dharma, mereka yang berada di alam rendah berkurang, sedangkan mereka yang sabar dan bajik bertambah. Mereka yang berada di alam rendah secara perlahan-lahan berkurang,
Sedangkan mereka yang mempraktikkan dan menegakkan keteguhan, kelembutan, dan kesabaran, melatih dharma bajik, merubah menjadi banyak dan mendapatkan manfaat. Setelah mendengarkan dharma, bisa mempraktikkan dan menegakkan, menjadi tabah, lemah lembut, dan kesabaran. Kita ingin melatih diri. Jika tidak memperkokoh tekad pembinaan diri, dalam pembinaan diri jika tidak kuat sering mengatakan meninggalkan kehidupan berkeluarga adalah pekerjaan dari orang besar atau manusia agung. Dalam pembinaan diri jika tidak kokoh, berani, tidak bisa meninggalkan kehidupan berkeluarga, tidak bisa melatih diri, jadi harus memiliki tekad yang kuat, memiliki kekuatan yang kuat, namun hati kita haruslah lemah lembut. Dalam kerumunan orang banyak, jika hal yang tidak menyenangkan ada 10, maka yang terjadi ada 8 atau 9. Di kerumunan orang banyak, maka ada 9 dari 10. Kita merasa semua persoalan tidak sesuai keinginan kita. Lalu kita harus bagaimana? Yaitu bersabar. Kita harus bersabar saat berada di kerumunan orang banyak. Apabila ingin masalah terselesaikan, maka kita harus mengerahkan kemampuan. Masalah sesulit apapun harus dihadapi. Karakter apapun yang membuat semuanya berantakan, kita harus hadapi dengan sikap lemah lembut dan sabar. Kita harus sangat lemah lembut dan juga penuh kesabaran. Sembari melembutkan diri juga bersabar. Maka permasalahan ini akan terselesaikan dengan sempurna. Wujud permasalahan tidak sesuai dengan keinginan kita, apa yang harus kita lakukan? Harus teguh, lemah lembut, dan sabar. Barulah permasalahan bisa terselesaikan dengan baik. Jadi, melatih dharma bajik berubah menjadi banyak dan mendapatkan manfaat. Orang yang melatih dharma bajik secara perlahan akan semakin banyak. Kita berada dalam kerumunan orang banyak. Apabila bisa melatih dan teguh serta lemah lembut, bahkan bisa melatih kesabaran. Maka dalam dharma ini di kerumunan orang banyak, kita bisa menjalin jodoh baik yang banyak sekali. Dalam permasalahan kita bisa memahami dengan sempurna makna dari kehidupan di dunia, serta dapat menjalin banyak jodoh baik dengan banyak orang. Dalam hubungan antar manusia, kita bisa memperoleh banyak kebijaksanaan. Karena setiap orang mempunyai tabiat yang berbeda. Setiap orang memiliki kerisauan yang berbeda. Seandainya kita ada dharma untuk menyadarkan, dalam ketidaktahuan dan kerisauan bisa memutarnya. Ini adalah bertumbuh kembangnya kebijaksanaan kita. Orang yang bersama kita ada manfaatnya. Terhadap diri sendiri juga ada manfaat. Maka mengubah pola pikir kita menjadi baik. Terhadap kebijaksanaan kita, jiwa kebijaksanaan juga akan bertambah. Oleh karena itu, kita harus baik-baik bersungguh hati memahami nilai kebenaran ini. Mereka yang memperoleh jalan menjadi manusia luhur atau badra dan manusia suci atau arya dari 3 kendaraan, mereka yang menerima berkah menjadi para dewa dalam 3 kelompok alam, sehingga mereka yang berada di alam rendah berkurang dan alam bajik bertambah. Jika kita mampu untuk memahami, Srawaka mendengarnya melalui suara, kemudian memahami dharma. Pratyeka Buddha memahami nilai kebenaran melalui kondisi di sekitar, kemudian tercerahkan. Bodhisattva di dalam kerumunan dan tidak ternodai, dapat bermanfaat bagi para makhluk. Ini dinamakan 3 kendaraan. Jika kita bisa melatih ajaran 3 kendaraan ini, maka sudah mendekati kondisi para manusia luhur dan manusia suci. Jadi, mereka yang menerima berkah menjadi para dewa dalam 3 kelompok alam. Kita baik-baik mempraktekkan jalan dari 10 perbuatan baik. Juga bisa memperoleh berkah surgawi. Dulu kita selalu mengatakan para dewa dari melakukan 10 perbuatan baik. Itu adalah baik-baik mempraktekkan 10 perbuatan baikmu. Bukan hanya 10 perbuatan baik saja. Masih harus menegakkan sila, melatih samadhi. Dengan sendirinya, 3 kelompok alam, alam nafsu, alam berwujud, alam tidak berwujud,
Para dewa seperti Dewa Brahma sekarang harus membahas Dewa Brahma datang mendengar Dharma. Jadi ini adalah karena kehidupan masa lalu mereka, mempraktekkan 10 perbuatan baik, menegakkan 5 sila, melatih samadhi. Orang yang begitu murni, mereka menikmati berkah terlahir di surga, sehingga mereka yang berada di alam rendah telah berkurang. Orang-orang ini telah membina diri, bukan terlahir di surga, tapi telah menjadi manusia luhur dan menjadi manusia suci. Jadi alam rendah, alam neraka dengan sendirinya berkurang. Jadi sabar dan bajik berkesempatan mendengarkan ajaran Buddha, sedapat mungkin berbuat kebajikan. Harus dengan hati yang sangat teguh, sangat memaksakan diri untuk bersumbangsi. Memaksakan diri ini bukan merupakan memaksakan diri yang tidak berdaya, adalah sangat mendorong diri sendiri, tidak berhenti saling menyemangati, menumbuhkan kekuatan untuk berbuat kebajikan. Ini adalah yang dinamakan sabar dan bajik. Pada ketika itu, Tathagata Mahabhijna Jnana Bibu menyetujui secara tersirat. Buddha mendengar permohonan, tidak menolak, dan berdiam diri sebagai tanda persetujuan. Pada saat itu, Buddha Mahabhijna Jnana Bibu mendengar para dewa demikian memohon dharma, berharap alam bajik bertambah dan alam sengsara berkurang. Memohon Buddha menggunakan fenomena untuk menjelaskan prinsip kebenaran, untuk membuat semua orang lebih jelas. Buddha Mahabhijna Jnana Bibu memahami, pada dasarnya sudah memahami. Jadi Buddha Mahabhijna Jnana Bibu menyetujui secara tersirat. Ini adalah peserta persamuhan memohon dharma. Meskipun Buddha masih tetap diam, namun beliau bertahan dan tidak meninggalkan. Masih menjelaskan lagi. Jadi, Buddha mendengar permohonan, tidak menolak. Berdiam diri sebagai tanda persetujuan. Ini adalah semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Ingin membabarkan. Jika ketika waktunya tepat, dharma yang harus dibabarkan tidak menolak. Namun waktunya belum tepat. Harus menunggu sampai semua orang tiba, karena orang-orang masih belum terkumpul. Jadi menyetujui secara tersirat. Selanjutnya, bagian naskah sutra mengatakan lagi, lebih lanjut, para biksu pada 5 juta koti negeri di penjuru selatan, para Raja Dewa Mahabrahma masing-masing melihat istananya disinari oleh cahaya terang, di mana tidak pernah terjadi sebelumnya. Mereka penuh sukacita dan gairah, memunculkan kondisi batin yang langka. Sutra Teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Bagian para Raja Dewa Brahma yang disebutkan sebelumnya adalah mencari cahaya dari penjuru tenggara. Sekarang ada yang lain lagi, 5 juta koti negeri di penjuru selatan. Ini menunjukkan yang lain lagi Raja Dewa Brahma dari penjuru selatan. Juga menemukan pada istana-istana surga Brahma bercahaya. Ini berarti sama seperti yang terjadi dari penjuru tenggara. Semua orang sangat bersuka cita. Di dalam batin mereka masing-masing muncul pemikiran langka. Para Raja Dewa Brahma dari penjuru selatan ini, dikarenakan adanya cahaya, terkejut dan bertanya. Sedangkan Raja Dewa Brahma Sudharma mengumpulkan mereka untuk berdiskusi dan mencari tahu. Setiap Raja Dewa Brahma dalam batin mereka muncul rasa sukacita tanpa alasan yang jelas, memunculkan pikiran yang langka. Dewa Brahma ini setiap hari menikmati kesenangan, setiap hari bersuka cita, tetapi kali ini melihat seberkas cahaya, tiba-tiba bersinar terang benderang. Seberkas cahaya ini, setiap orang, batin setiap orang juga demikian. Terlahirlah sukacita yang tidak dapat disebutkan dengan rinci. Inilah para Raja Dewa Brahma dari penjuru selatan ini. Dikarenakan adanya cahaya, terkejut dan bertanya, kenapa hari ini saya bisa melihat seberkas cahaya ini? Mengapa sangat bersukacita? Saling bertanya, mengapa hari ini saya bisa bersukacita? Kamu menjawab, iya, saya hari ini juga tidak tahu kenapa bisa demikian bersukacita.
Semua orang sama-sama berada dalam satu kondisi lingkungan. Setiap orang muncul rasa sukacita tersebut. Kejutan itu sukacita yang tidak pernah ada sebelumnya. Sehingga ini adalah Raja Dewa Brahma Sudarma. Pada saat itu, Raja Dewa Brahma Sudarma berkumpul untuk mencari, karena tempat itu di antara para Raja Dewa Brahma, seorang Raja Dewa Brahma bernama Sudarma. Raja Dewa Brahma Sudarma ini dia mengumpulkan semua orang. Mari, semua datang mencari sumber cahaya ini. Selanjutnya dikatakan, mereka segera saling berkunjung untuk mendiskusikan hal ini. Apa sebab musabab sehingga istana-istana kita sekalian menjadi terang benderang begini? Lantas di antara persamuan itu terdapat seorang Raja Dewa Mahabrahma bernama Sudarma, berkata pada kumpulan Brahma dalam bentuk syair. Sutra Teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Dia memulai, Raja Dewa Brahma Sudarma demi mencari cahaya, maka dia mulai bersama semua orang saling meneliti alam surga penjuru selatan. Raja Dewa Brahma yang di penjuru selatan bernama Sudarma. Depannya adalah Adi Matra Karunika, sekarang disebut Sudarma. Raja Dewa Brahma yang di penjuru tenggara disebut Adi Matra Karunika. Raja Dewa Brahma yang sekarang berada di penjuru selatan disebut Sudarma. Dia mampu membabarkan dharma menakjubkan kepada para dewa. Raja Dewa Brahma di penjuru selatan bernama Sudarma. Dharma menakjubkan. Mampu membabarkan dharma menakjubkan kepada para dewa, sehingga diberi nama ini. Karena Raja Dewa Brahma ini, biasanya kumpulan Dewa Brahma sangat berupaya bersemangat terhadap dharma. Mereka sangat tekun. Sejak semula mereka telah menjalankan 10 perbuatan baik dan 5 sila. Melatih ajaran kebajikan, melatih 5 sila, mementingkan dharma. Maka dia mengumpulkan semua orang. Berkata pada kumpulan Brahma dalam bentuk syair. Raja Dewa Brahma Sudarma, dharma menakjubkan. Dengan suara menakjubkan, membabarkan dharma kepada semua orang. Berkata pada kumpulan Brahma dalam bentuk syair. Raja Dewa Brahma Sudarma berkata kepada kumpulan Brahma dalam bentuk syair. Dengan syair menyatakan ulang kembali, membabarkan dharma, maka sangat mementingkan dharma. Bagaimana seberkas cahaya terang ini datang, Raja Dewa Brahma ini, dia mulai mementingkan dharma. Bagaimana mencari dharma? Benar, bagaimana mencari dharma? Semuanya kumpulan Dewa Brahma, mereka melatih dharma bajik, melatih sila bajik, tetapi menikmati berkah surgawi. Dewa berumur panjang, tetapi umur panjang juga akan berakhir. Tidak peduli dunia kita yang sekarang. Katakan orang berumur 100 tahun atau lebih. Setelahnya di dunia sekarang ada seorang berusia sampai 100 tahun lebih. Dia juga pada suatu hari umurnya akan berakhir, meninggal. Raja Dewa Brahma Sudarma, dia juga berpikiran demikian. Berkah habis, umur berakhir. Juga sama, tidak mampu memutuskan tumimba lahir dalam 6 alam kehidupan. Maka dia terhadap dharma menganalisa, mencari tahu dharma menakjubkan yang pamungkas. Dia sangat mementingkan, maka disebut Sudarma. Maka dia mengumpulkan para dewa, dari mana asal cahaya ini, bagaimana mencarinya. Dia menggunakan syair untuk menceritakannya kembali. Inilah orang yang mementingkan dharma. Dia akan mencari akar permasalahan. Bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan pelatihan diri kita yang paling akhir, bisa memutuskan kelahiran dan kematian. Ini baru benar-benar dharma yang paling akhir. Kita belajar ajaran Buddha harus selalu demikian, harus bersungguh hati. Setiap hari bersungguh hati, setiap saat bersungguh hati. Dalam setiap menit dan setiap detik tidak berhenti bersungguh hati.